Pernah nggak sih pas lagi turun langsung ke jalan, batas antara mana yang kantor pusat, mana yang cabang, atau sekedar usaha tunggal itu terasa bias banget? Wajar kok, membedakan ketiganya ini emang salah satu tantangan paling kritis pas kita lagi operasional lapangan sensus ekonomi 2026. Nah, di panduan kali ini, kita bakal membedah tuntas aturan mainnya. Kita akan cari tahu apa sih yang sebenarnya mendefinisikan sebuah kantor pusat, dan gimana caranya kita bisa nentuin status itu dengan akurat tanpa pakai bingung. Biar kita punya peta mental yang rapi, penjelasan ini dibagi jadi 5 tahap simpel ya. Mulai dari definisi dan syarat, ciri utama dan contohnya, batasan, alur penentuannya, sampai ke cara pencatatannya di sistem SE2026. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, definisi dan syarat kantor pusat. Pertama-tama, kita harus samakan persepsi dulu nih. Secara administratif, sebuah kantor pusat itu bukan dinilai dari ukuran gedungnya yang paling gede. Tapi ini adalah entitas yang secara aktif mengkoordinasikan dan mengawasi unit lain. Bisa itu cabang, perwakilan, atau unit penunjang. Pokoknya, dia bertindak sebagai induk administrasi dari sebuah jaringan usaha. Jadi, kata kuncinya di sini adalah fungsi koordinasi dan statusnya sebagai induk. Terus, syarat mutlaknya apa aja? Nah, ini krusial banget. Syarat nomor 1, dia wajib punya jaringan usaha di lokasi lain. Ingat ya, di lokasi lain. Bisa berupa cabang, perwakilan, atau pabrik. Syarat lanjutnya, harus ada fungsi pengawasan dan manajemen yang aktif di situ. Terus, dia jadi pusat penentu kebijakan usaha, dan yang gak kalah penting, unit-unit lain yang ada di jaringannya itu harus secara struktural melapor ke kantor ini. Lanjut ke bagian kedua, ciri utama dan contoh nyata yang bakal Anda temui di lapangan. Coba deh bayangin contoh standar yang keabsahannya udah nggak perlu diragukan lagi. Kayak kantor pusat asuransi Sinarmas di Jakarta, kantor pusat Pegadaian, atau kantor-kantor Bank Nasional. Termasuk juga kantor pusat dari sebuah franchise restoran yang mengelola cabangnya sendiri di berbagai wilayah. Mereka ini mengatur operasional, nentuin kebijakan perusahaan, mengendalikan cabang, pokoknya bertindak kayak otak utama dari struktur organisasi yang jangkauannya bisa masif banget. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dan ini yang sering jadi jebakan. Batasan. Apa yang sebenarnya bukan kantor pusat? Nah, ada satu aturan emas nih buat Anda di lapangan. Kalau sebuah entitas usaha itu nggak mengkoordinasikan cabang sama sekali di lokasi lain, ya berarti dia murni diklasifikasikan sebagai usaha tunggal. Titik. Jangan sampai Anda ketipu sama gedung pencakar langit atau tempat produksi yang luasnya minta ampun. Kalau kenyataannya mereka berdiri sendiri tanpa jaringan operasional di tempat lain, tempat produksi raksasa itu ya tetap aja terhitung sebagai usaha tunggal. Biar makin jelas, mari kita tes pakai skenario lapangan yang sering banget bikin petugas mikir 2 kali. Bayangkan Anda datang ke kawasan industri. Di situ ada bangunan pabrik yang super luas. Dan pas di halaman depannya ada gedung kantor manajemen yang megah banget. Nah loh, nyatetnya gimana tuh? Ternyata berdasarkan pedoman, jawabannya lumayan simpel karena kantor dan pabrik itu menyatu di satu lokasi fisik yang sama dan mereka kebetulan nggak punya pabrik atau cabang di kota lain, ya otomatis status usahanya itu usaha tunggal. Mereka beroperasi dan ngatur semuanya murni dari rumahnya sendiri, nggak ada jaringan luar yang diurus. Terus gimana dengan situasi rumit lain, kayak jaringan yang langsung berhadapan sama pelanggan? Misalnya, gerai minimarket atau restoran cepat saji gitu. Jawabannya tegas, tidak. Sebuah outlet yang kerjanya melayani konsumen secara langsung, itu posisinya hanyalah sebuah cabang. Nah, kalau ada fasilitas yang terpisah, lokasinya, dan cuma melayani induknya aja, tanpa punya fungsi kebijakan, kayak gudang penyimpanan biasa, itu masuknya unit penunjang. Mereka berdua ini jelas bukan kantor pusat, karena nggak punya wewenang buat bikin kebijakan perusahaan. Kita sampai di bagian keempat, alur penentuan jaringan usaha. Coba tanamkan 3 langkah berurutan ini di kepala Anda. Pertama, pas datang, cek dulu, punya cabang di tempat lain nggak? Kalau nggak, udah langsung cap usaha tunggal. Kalau punya cabang, baru masuk langkah kedua. Di situ ada fungsi koordinasi atau pengawasan nggak? Kalau ada, masuk pertanyaan terakhir. Apakah dia induk administrasinya? Nah, kalau semua jawaban tadi itu ya, selamat, Anda baru saja mengidentifikasi sebuah kantor pusat. Dan akhirnya, bagian kelima, pencatatan dalam sistem SE 2026. Gimana aturannya? Kenapa sih dari tadi kita cerewet banget soal klasifikasi ini? Intinya ada di pemisahan data. Pendapatan dan tenaga kerja kantor pusat itu dicatat secara khusus, mandiri buat dirinya sendiri. Dilarang keras menggabungkan uang atau tenaga kerja pusat dengan cabangnya.
Kenapa? Karena setiap cabang itu nantinya bakal dicacah sendiri-sendiri di lokasinya masing-masing. Kalau Anda gabung, datanya jadi double, alias penghitungan ganda, dan itu fatal banget buat akurasi data ekonomi kita. Pedoman resminya tuh ngomong begini, dan ini harus dipegang erat-erat. Angka-angka itu wajib diisolasi di fisik bangunan tempat Anda mendata. Jadi kalau misalnya Anda nanya ke orang kantor pusat, terus dia refleks ngasih laporan konsolidasi seluruh Indonesia, Anda harus pisahkan. Catat aja yang ada di gedung itu, sementara sisa cabangnya tinggal didaftarkan di formulir lanjutan SE 2026 LKP. Biar petugas di wilayah lain yang nanti ngurusin cabang-cabang itu. Kepresisian kita di lapangan dalam mengaplikasikan alur ini itu benar-benar krusial buat nentuin kualitas potret ekonomi nasional kita. Jadi, besok-besok pas Anda nemu gedung megah lagi di lapangan, coba iseng tanya ke diri sendiri. Ini tuh beneran otaknya dari jaringan usaha yang menggurita atau cuma sekedar raksasa mandiri yang berdiri sendirian? Selamat bekerja keras dan selamat memetakan denyut nadi ekonomi Indonesia yang sebenarnya.